Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Nggak ada urusan. Saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Pidatonya menggebu-gebu ini ya. Saya percaya itu. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Nekat-nekat mereka itu ya. Diberi kepercayaan oleh negara, dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Belum 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo dikatakan telah menangkap sebanyak 80 koruptor selama ini. Dan ini sudah dijadikan tersangka. Bahkan diketahui Pak Prabowo itu menyasar sosok-sosok yang seolah-olah dianggap kebal hukum. Mungkin kalau bukan karena Pak Prabowo, ya kita nggak bakal tahu kalau ada BBM yang dioplos kan? Iya bener banget, dan itu semua berlangsung di era kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi pada intinya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, ada 80 tersangka dari berbagai latar belakang. Termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar yang ditangkap. Bahkan untuk tokoh-tokoh yang selama ini dianggap kebal hukum sekalipun. Dan sebenarnya Pak Prabowo itu sudah menggencarkan ini bahkan sebelum beliau menjabat loh. Namun menurut beberapa ahli dan pengamat, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah strategi memancing dengan perlahan-lahan. Apalagi pada saat ada isu-isu efisiensi anggaran kan? Sehingga di situ akan muncul orang-orang yang menjadi target dan langsung disikat. Jadi bener-bener sebentar. Ini keren sekali ya. Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Saya anak buahnya Prabowo, dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian, aku beresin. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Kalau main-main lagi, gue sikat. Kalau kalian melakukan perbuatan ya pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang hebat Bapak Presiden, beliau yang perintahkan, aku jalankan aja. Yang hebat Pak Prabowo, beliau luar biasa perintah berantas mafia koruptor, selesai, singkat, padat, jelas, laksanakan. Udah, kami cuma laksanakan, menyalurkan aja. Kami laporkan, Pak izin, ada ini 27 mafia pupuk, gimana Pak? Direm, digas, beliau gas aja, nggak ada beban beliau, nggak ada pertimbang, nggak mikir, langsung gas, lanjutkan. Oh siap, udah, selesai. Jadi kami menindaklanjuti perintah beliau, melaporkan, selesai. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Wow, mighty. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Saya sudah sampaikan, hai
jujur ya, saya paling suka kalau melihat Pak Prabowo ini berpidato. Kenapa? Karena pidatonya itu menggebu-gebu, teman-teman ya. Ini menyimbolkan bahwa beliau itu sosok yang tegas ya. Ini cara bicara yang tegas banget, luar biasa ini. Gimana nggak pada takut ya? Tikus-tikus mah pada lari. Kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Betul. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat. Hentikan. Mana takut Pak, para pejabatnya Pak, digituin Pak. Para korup. Tapi ada peningkatan loh ya dari beberapa presiden yang lalu. Emangnya pernah kalian melihat pidato presiden yang seperti ini ya? Mati-mati ya, bahwa yang korupsi harus hati-hati. Gak ada yang seperti itu. Cuman dihentikan kalian nyuri uang rakyat, hentikan kalian korupsi. Yang nggak takut, Tuhan saja nggak ditakuti Pak. Hukuman saja nggak ditakuti Pak, apalagi cuman Bapak pidato gitu. Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Presiden Prabowo belak-belakan nyatakan perang terhadap korupsi. Apa sih lu berisik? Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Nugraha Nasution, reporter Tribun Medan. Tribuners, hari ini kita berada, halo Tribuners, ini berapa ya? kita berada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara. Dan ini adalah uang yang disita Tribuners dari hasil korupsi, tindak pidana korupsi pada penjualan aset PT PN Regional 1 oleh PT Nusa Propertindo kepada Ciputraland, dan ini adalah uang 150 miliar yang hari ini ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini sebagai barang bukti dari penyitaan uang korupsi penjualan aset PT PN 1 kepada pihak Ciputraland. Hati-hati, Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main lah, hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila, zaman Prabowo gini masih berani kau. Hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu. Oh, pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Gila. Hukuman mati untuk koruptor. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat.
saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Sedih besok. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat ngomong dari hati banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Yang kayak gini, kalian masih nggak percaya? Gila kalian. Saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Saya ingin mengajak Presiden Prabowo mau penjarakan koruptor di pulau terpencil. Kalau keluar ketemu berisik. Udahlah, itu ya. Memang kita mempunyai presiden yang cukup tegas ya. Apalagi saya jujur sekali, saya tuh paling demen ya punya presiden tuh yang mempunyai pidatonya tegas, ya. Berani ya, nggak dengkar siapapun, tidak gentar ya, maksud saya nggak takut siapa ya, walaupun nggak punya backingan siapa-siapa, hajar pokoknya, gas terus pokoknya. Ini yang paling saya sukai ya dari sosok Prabowo ini. Beliau itu memang pemberani teman-teman ya, nggak takut ya. Kalau ngomong ya itu ceplos ya, dasmu ya, omong-omong dan sebagainya. Ini saya saya mau jatuh hati teman-teman ya terhadap Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya ya. Silakan kalau kalian mau berbeda pendapat ya silakan, nggak masalah. Yang namanya kita punya pendapat masing-masing ya, kita diskusikan saja apa pendapat kalian ya, kalian tulis di kolom komentar ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.